Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. MTSN 1 Kota Gorontalo, madrasah hebat bermartabat. Yes. Terima kasih banyak adik-adik dalam kesempatan kali ini sudah memberikan waktu untuk bersama-sama dengan saya di salah satu jenis layanan bimbingan dan konseling, yakni bimbingan kelompok. Mengapa dan bagaimana bimbingan kelompok akan saya jelaskan, tetapi kita awali dengan berdoa. Kira-kira di antara adik-adik siapa yang bersedia untuk memimpin berdoa pada kesempatan kali ini? Oke, silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai bimbingan kelompok pada kali ini, sebaiknya kita berdoa. Berdoa sesuai kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah kita sudah berdoa secara bersama-sama. Baik adik-adik, dalam bimbingan kelompok ini sedikitnya saya akan jelaskan. Bimbingan kelompok ini merupakan salah satu jenis layanan yang berkaitan dengan komponen dasar layanan bimbingan dan konseling. Bimbingan kelompok merupakan salah satu jenis layanan bertujuan tidak lain memberikan kesempatan kepada peserta didik agar mampu mengenali potensi dan dapat bersosialisasi dan meningkatkan komunikasi dalam dinamika kelompok. Nah, sebelumnya dalam bimbingan kelompok ini itu dibagi dalam beberapa tahap. Tahap pertama yakni tahap pembentukan. Tahap pembentukan di mana kita saling mengenal. Setelah itu tahap kedua tahap peralihan, dan tahap kegiatan, dan terakhir tahap penutup. Ya, kita awali dengan tahap pembentukan. Kan tetapi untuk lebih mencairkan suasana, kita ice breaking dulu, namun kita awali dengan perkenalan. Saya Imran Mole sebagai pimpinan kelompok. Hobi saya berolahraga. Bisa dilanjutkan di samping kiri saya. Nama saya Nazwa Radifa Makalalak, hobi saya menggambar. Oke, Nazwa menggambar. Halo teman-teman, nama saya Hanifa Alia, hobi saya menonton film. Halo, nama saya Nora Dwi Mahmud, hobi saya menonton. Halo teman-teman, nama saya Vanessa Giti Aureli, hobi saya berenang. Iya, berenang. Halo, nama saya Nadira Yalisha Barwadi, hobi saya membaca. Nama saya Raihan Ramadan Ali, hobi saya berolahraga. Oke, diulangi lagi ya. Ini namanya siapa? Rehan. Yang ini Nazwa. Ini Hanifa, Wia, Aurel, Gisya. Dan ini pimpinan kelompok Imran. Ya. Jadi adik-adik, kita awali pembentukan ini dengan ice breaking dulu ya. Ice breaking dari saya. Petunjuknya sangat sederhana. Lakukan apa yang saya katakan, akan tetapi jangan lakukan apa yang saya peragakan. Paham ya? Namun yang gerakan dasarnya teman-teman atau adik-adik menggoyangkan tangan dulu secara bersamaan. Oke, instruksinya tolong didengarkan. Goyang tangan adik-adik, goyang tangan adik-adik, goyang tangan adik-adik. Pegang bahu. Ya. Udah kompak ya. Kita ulang sekali lagi ya. Pegang tangan. Ya. Oke, semuanya sudah kompak. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, ice breaking kedua kita mainkan dengan kelipatan 3. Kelipatan 3 itu diganti dengan kata boom. Contoh, kita berhitung dari sini. 1, 2, boom. 4, 5, boom. Jadi kita mulai ya. Oke, kelipatan 4. 1, 2, 3, boom. 1. Tidak fokus. Jadi setelah 4 beli 5. Oke, kita ulangi lagi. Kelipatan 9. 1, 2,
Boom. Kelipatan 9. Ya, kelipatan 9 ya. Oke. Adik-adik sekalian, alhamdulillah kita sudah mulai rileks ya, tidak ada yang tegang. Untuk pembentukannya kita sederhanakan sampai di situ. Kita tiba untuk yang berikutnya, kita ke peralihan. Peralihan ini di mana saya akan menanyakan kesiapan adik-adik. Apakah adik-adik siap untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini? Siap ya. Jadi adik-adik sekalian, di bimbingan kelompok itu tidak lain ada yang namanya asas. Asas ini adalah aturan-aturan. Yang pertama, yakni asas keterbukaan. Asas keterbukaan, adik-adik terbuka mengeluarkan pendapat, baik itu apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan secara terbuka di dalam komunikasi kelompok atau dinamika kelompok ini. Yang kedua, asas kekinian. Asas kekinian tidak lain, apa yang kita bahas itu tidak beralih ke pembahasan yang lain. Contohnya kita konsisten terhadap tema yang kita pilih. Yang ketiga, ada yang namanya asas kenormatifan. Asas kenormatifan artinya sesuai dengan tata krama, sopan santun, saling menghargai pendapat satu dan pendapat yang lainnya. Jadi asas-asas inilah yang akan kita patuhi bersama dalam dinamika kelompok nanti. Jadi adik sekalian, dalam bimbingan kelompok ini ada yang namanya topik bebas dan topik tugas terhadap masalah yang kita akan bahas. Di topik bebas ini kita sepakati, kita pilih topik bebas saja ya. Jadi adik-adik saya berikan kesempatan untuk mengeluarkan pendapat tentang topik atau masalah apa yang akan kita bahas. Mungkin saya awali dengan dari saudara Rehan. Menurut saya topik yang bagus dibahas Iya. tentang seksualitas. Seksualitas, ya. Selanjutnya Tentang vaksin, vaksin, ya. Aurel, menurut saya topik yang bagus dibahas itu pacaran. ya. Tentang pacaran. Ya, Kalau menurut saya pernikahan dini. pernikahan dini. Oke, Hanifa, Kalau menurut saya pergaulan bebas mungkin. pergaulan bebas, Menurut saya pacaran. ya pacaran. Jadi adik-adik sekalian, berbagai macam topik yang telah dikemukakan tadi, kita sepakati secara bersama-sama topik apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Kalau bisa dilihat, dua orang yang memilih topik pacaran ya. Apakah teman-teman sepakat atau adik-adik sepakat untuk memilih topik tentang pacaran? Oke, sepakat. Oke, adik-adik sekalian, dalam bimbingan kelompok ini akan saya pakai teknik debat. Teknik debat ya. Teknik debat, jadi saya bagi dua kelompok. Teman-teman memilih di samping kanan saya, mau pilih kelompok yang menyetujui pacaran atau pro akan pacaran, atau sebaliknya. Jadi terserah sama teman-teman. Atau saya berikan kesempatan pada kelompok yang di samping kiri saya, mau setuju atau tidak, pro atau kontra. Kontra. Kontra ya. Berarti secara otomatis teman-teman yang di samping kanan saya, Rehan bersama teman-teman lainnya, berarti yang pro. Kita sepakat ya? Oke, sebelum kita lanjut, apa sih pacaran? Di kalangan remaja tidak dapat dipungkiri ya, ketertarikan akan lawan jenis itu sudah lumrah. Apalagi di saat-saat usia remaja seperti yang sekarang dijalani oleh adik-adik. Saya awali dulu di kesempatan kali ini, saya mau tanggapan dari teman-teman yang pro. Bisa diwakili oleh siapa? Oke, Aurel. Menurut Aurel, apa sih itu pacaran? Pacaran adalah hubungan antara dua anak muda Iya. yang dijalin dengan melibatkan suatu perasaan ketertarikan antara satu sama lain. Ya, satu sama lain. Artinya teman-teman yang kontra ini bicara tentang perasaan. Berarti secara otomatis yang kontra berarti tidak mempunyai perasaan. Atau seperti apa? Ada tanggapan balik pada teman-teman yang kontra? Kalau menurut kami, Iya. pacaran adalah sesuatu hal yang hanya membuang-buang waktu kita saja. Ya, ternyata berbicara tentang pacaran bukan hanya berbicara tentang perasaan, tapi tentang waktu ya.
Jadi hanya membuang-buang waktu. Saya kembalikan kepada teman-teman yang pro akan pacaran. Oke, disilakan. Kalau menurut saya, pacaran juga bukan untuk membuang-buang waktu. Ya. Pasti ada pacaran yang kayak bisa mendukung aktivitas dia. Berarti dengan pacaran itu dapat membantu atau memotivasi orang untuk lebih berkreativitas lagi ya. Jadi bagaimana tanggapannya? Mungkin ada dari Najwa? Oke. Maaf tadi apa? Yang Dengan pacaran itu bisa membangkitkan kreativitas. Kira-kira menurut Najwa seperti apa? tidak semua orang bisa begitu kan. Ada saja yang toxic relationship begitu. Iya, iya, iya. Jadi Mm-mm. tidak semua orang begitu. Ya, bisa ditambahkan oleh Hanifah? Menurut saya juga memang betul buang-buang waktu karena seperti yang Disya bilang tadi, Ya. kalau bisa menambah semangat kita untuk menjalani hidup, menurut saya itu sangat tidak Tidak relevan tidak relevan sekali karena semangat kita untuk hidup itu misalnya cita-cita kita bukan karena seseorang. Kalau karena seseorang menurut saya itu artinya terpaksa. Berarti dengan pacaran ini itu tidak pure ya, Iya. tidak alami. Bagaimana menurut teman-teman yang pro akan pacaran? Oke, Rehan. Menurut saya kembali ke orang yang menjalani pacaran tersebut. Oke. Jika orang yang menjalani pacaran tersebut bisa memanajemen waktu, bisa membagi waktunya dengan segala lingkungannya dan pacarnya, itu boleh-boleh saja. Oke, boleh-boleh saja. Saya sedikit, kira-kira apa alasan mengapa orang harus pacaran? Kan kita di rumah ada teman, ada bisa dikatakan orang tua, bisa dijadikan sebagai sahabat, kakak ataupun adik, merupakan orang yang terdekat. Mengapa kita harus pacaran? Tanggapan dari teman-teman yang pro. Oke, Aurel. Menurut saya, pacaran itu juga kita bisa melatih diri kita untuk lebih memahami karakter orang. Bisa mendewasakan pikiran kita juga Iya. untuk memahami pasangan kita. Iya, berarti dengan pacaran ini merupakan sebuah media kita bisa mengenali orang lain dan bisa berinteraksi orang lain, bahkan bisa mengenali diri kita sendiri ya. Tanggapan dari teman-teman yang kontra? Maaf Pak, saya interupsi sedikit Ya. tanggapan dari teman Aurel. Kalau menurut saya untuk memahami karakteristik orang lain itu bisa dilakukan dengan kita menjoin suatu organisasi atau mengikuti suatu perkumpulan. Iya, Jadi apalagi di organisasi ada banyak orang yang bisa kita temui. Kalau pacaran kan cuma seorang saja yang kita temui. berarti kapasitasnya hanya sedikit ya. Iya. Dan bahkan di pacaran itu ada yang dikatakan ada aturan-aturan yang disepakati tersendiri, terkadang itu dilanggar juga. Tidak sama dengan organisasi yang secara formal, yang mau tidak mau kita harus patuhi. Jadi dengan pacaran menurut teman-teman pro yang kontra ini, mohon maaf, dengan pacaran bukan serta-merta dapat membangkitkan motivasi, dapat memahami orang lain. Ini malah tidak lain bisa memarginalkan kreativitas kita, kira-kira begitu Iya. tanggapannya ya. Saya kembalikan kepada teman-teman yang pro. Alangkah bagusnya kita tidak pacaran saja, atau seperti yang disampaikan oleh Ananda Hanifah tadi, kenapa harus pacaran, kita ke organisasi saja. Di situ kan banyak individu yang bisa kita jadikan media untuk saling mengenal, untuk berinteraksi. Mungkin ada tanggapan lain? Oke, silakan Aurel. Kayak yang kita tahu di kalangan anak muda sekarang itu, anak muda itu susah untuk mendeskripsikan perasaannya, Iya, susah iya. untuk mengeluarkan perasaannya. Nah, justru jika kita mempunyai pasangan yang menurut kita dia spesial, kita itu jadi merasa bahwa kita itu punya tempat untuk bercerita. Jadi otomatis dia akan lebih terbuka kepada pasangannya. Iya, iya. Jadi teman-teman yang kontra dengan pacaran ini tidak lain lebih memudahkan ya, lebih memudahkan saling memahami, bahkan positifnya saling mengerti apa yang kendala-kendala yang dihadapi di usia remaja itu dapat terbantukan dengan pacaran.
Saya kembalikan kepada Najwa atau Wia, bisa mengklirkan tentang mengapa harus pacaran. Silakan. Kalau menurut saya, karena di luar sana sudah banyak bukti, karena bisa Lanjut. sudah banyak di luar sana yang pacaran itu bisa menjerumuskan ke dalam pergaulan bebas. Oh, Karena iya. sudah banyak buktinya kayak Oh, jadi teman-teman yang kontra ini bukan hanya sebatas teori ya, tapi fenomena yang di lapangan itu fenomena yang terjadi di kalangan remaja. Dengan pacaran banyak orang-orang yang terjerumus pada hal-hal yang tidak semestinya. Kira-kira menurut teman-teman yang pro akan pacaran seperti apa? tidak juga, banyak juga yang kayak pacaran itu bisa membagi waktu dengan pacaran dengan hal-hal yang positif. Iya. Jadi kalau Contohnya misalnya seperti apa kira-kira? kayak misalnya Belajar bersama. Iya. itu bisa membantu dengan Dengan pacaran bisa memudahkan kita belajar bersama ya. Iya, Tanggapan teman-teman yang pro gimana? Yang kontra ya? Yang kontra silakan. Hanifah. Kan katanya kalau pacaran itu salah satunya belajar bersama. Ya. Lalu kalau salah satunya belajar bersama, untuk apa sekolah kalau sudah ada pacar? Kan di sekolah kan kita juga belajar bersama dengan teman-teman tanpa harus melakukan pacaran. Iya. Jadi menurut saya untuk apa pacaran kalau di sekolah juga kita dapat belajar bersama dengan teman-teman. Ya. Oh iya, sangat menarik. Teman-teman kontra sangat menekankan kepada teman-teman yang pro, kalau untuk belajar di masa seperti ini kenapa harus pacaran? Di dunia pendidikan saja itu difasilitasi madrasah, kita bisa belajar bersama. Yang kemarin-kemarin kita belajar secara daring, sekarang sudah difasilitasi untuk pertemuan tatap muka walaupun hanya terbatas ya. Jadi kenapa harus pacaran? Kita kan bisa belajar secara bersama di madrasah. Oke, ada tanggapannya Rifki atau Aurel? Silakan. Kayak yang kita tahu, pembelajaran pada masa sekarang itu kan terbatas. Iya. Jadi banyak anak muda yang merasa jenuh dengan pembelajaran masa sekarang. Iya. Jadi dengan kita mempunyai pacar atau seseorang yang spesial, dia itu bisa menjadi motivasi kita. Iya. Dia bisa memotivasi kita untuk lebih rajin lagi, giat belajar, sehingga kita bisa. Ya, ada tambahan dari Rifki, Rehan. Terus kalau misalnya belajar bareng pacar sama belajar bareng teman tuh beda suasana. Beda suasananya. Kalau sama pacar mungkin beberapa orang semangat belajarnya malah lebih tinggi karena dia belajar dengan orang yang spesial. Beda sama belajar sama teman. Teman punya banyak karakteristik yang mungkin belum dipelajari sampai dalam. Oh iya, jadi dengan pacaran pemahaman secara psikologi, saling menghargai, saling memahami itu lebih tinggi ya dibandingkan teman-teman yang tidak pacaran. Apakah seperti itu Najwa? Atau Hanifah? Wia? Saya kembalikan kepada teman-teman yang kontra. Saya menanggapi tanggapannya Aurel Ya. kalau bahwa katanya pacaran itu dapat memotivasi kita untuk mencapai mimpi kita ya. Ya. Lalu kenapa kita tidak menjadikan kedua orang tua kita Iya. untuk motivasi kita sendiri? Kenapa harus pacar? Apa pacar itu Sudah pengganti orang tua? Sudah pengganti orang tua ya, sehingga kita menjadikan pacar sebagai motivasi kita untuk belajar. Ya, jadi teman-teman yang kontra ini mendeskripsikan secara tidak langsung teman-teman pro itu sudah tidak menghargai peran dan fungsi kedua orang tua, keluarga, kakak, adik, bahkan kerabat yang selama ini memotivasi adik-adik sebelum bertemu dengan pacaran. Kira-kira tanggapannya seperti apa ini? Oke, silakan Aurel. Di luar sana mungkin gak semua anak muda yang menjadikan orang tuanya itu sebagai rumah, tempat untuk mereka pulang. Jadi dengan mereka mempunyai pacar, mereka mempunyai orang yang spesial, mereka itu jadi punya motivasi lagi gitu loh. Kalau semisal hubungan mereka dengan orang tua kurang baik atau mereka malah menjadikan orang tua itu sebagai beban mereka bisa balik ke pacar mereka, bisa jadiin pacarnya motivasi atau minta pendapat. Jadi dengan pacaran ini bisa memfasilitasi untuk kita berkembang ke arah yang lebih baik ya.
Mungkin ada tanggapannya dari teman-teman yang kontra? Seperti itukah yang diharapkan atau seperti itukah fenomena yang ada di lapangan? Dengan pacaran itu bisa menggantikan peran orang tua yang selama ini kurang memotivasi anak-anaknya. Mungkin ada tanggapan lain dari Najwa? Sepakatkah seperti yang dibahasakan oleh saudari Aurel tadi? Menurut saya, Iya. kalau misalnya tentang orang tua itu memang beda-beda. Ya, Jadi itu tergantung DP orang sendiri. Oke, tergantung orangnya sendiri ya. Orangnya sendiri. Oh iya. Dan tidak dapat dipungkiri, tidak sedikit juga orang tua sangat perhatian kepada perkembangan anaknya. Jadi tidak perlu pacaran ya. Sudah seperti itu, kita tiadakan peran hubungan pacaran ini, saudara Rehan. Seperti yang Najwa bilang tadi, itu semua kembali ke orangnya sendiri. Iya. Kalau misalnya masalah kembali ke orangnya sendiri, kita bisa menentukan apa yang kita mau, apa Iya. yang kita suka. Termasuk selama- pacaran. Iya, selama itu tidak mengganggu aktivitas orang lain. Ya, kira-kira bagaimana sih pacaran yang ideal menurut teman-teman pro yang sampai detik ini lebih bersikukuh dengan pendapatnya? Dengan pacaran ini kita dapat menumbuh kembangkan kreativitas, perkembangan ke arah yang lebih baik. Sedangkan teman-teman yang kontra dengan adanya hubungan pacaran ini malah menghambat. Kira-kira pacaran seperti apa yang bagaimana yang menurut pemahaman teman-teman yang pro? Pacaran yang sampai tidak toxic relationship. Oke, yang sampai tidak toksik ya. Yang masih bisa diajak kerjasama, Oke. yang masih bisa diajak barengan. Oke, seperti apa kira-kira bisa dicontohkan, Aurel? Saling mendukung pilihan masing-masing. Iya. Misalnya pacarnya ingin memilih hal ini dan pasangannya itu harus mendukung Iya. dan belajar dewasa juga menerima pendapat pasangannya gitu. Oke. Saya tertarik dengan sebuah kata harus mendukung. Secara tidak langsung di dalam pacaran tersebut ada sebuah pemaksaan ya. Berarti sudah tidak alami lagi hubungannya. Tidak pure saling mendukung, harus. Kira-kira Maksudnya- seperti itu. Maksudnya harus itu Pak Guru, Ya. selama pendapat tersebut tidak mengganggu orang lain, Heeh. pacarnya harus bisa membolehkan pacar tersebut melakukan yang dia mau. Ya. Selama hal-hal tersebut hal-hal yang positif Iya, ya. yang Atau tidak ada mengganggu tanggapan orang lain dari teman-teman yang kontra? Bagaimana sih pacaran yang semestinya? Atau memang tidak perlu diadakan apa sih keuntungan pacaran? Tidak ada untungnya untuk kita saat ini. Kalau menurut saya tidak harusnya kita pacaran, karena kalau pacaran, kalau kita ingin melakukan sesuatu, mungkin ada beberapa orang yang akan bertanya dahulu kepada pacarnya, apa boleh kita melakukan ini, Oh, apa iya, boleh iya, kita iya. melakukan itu. Nah, kalau pacarnya melarang kan otomatis kita tidak dapat melakukan kegiatan tersebut kan. Jadi menurut saya kalau pacaran itu kehidupan kita jadi lebih terkekang. Terkekang ya. Kehidupan kita tidak menjadi bebas. Jadi Iya. apa gunanya pacaran? Berarti seperti yang disampaikan oleh teman-teman pro tadi, pacaran yang dimaksudkan oleh mereka itu tidak harus yang berlebih-lebihan. Selama itu mendukung, kenapa tidak? Akan tetapi fenomena yang terbalik yang disampaikan oleh teman-teman yang kontra. Fenomena yang terjadi tidak lain hanya membuat sebuah sekat yang tidak mampu untuk kita lebih berkembang karena ada aturan kesepakatan dengan yang dikatakan pacar tersebut ya. Jadi mungkin ada tanggapan balik dari teman-teman yang pro. That's why before we start our relationship, Oke. orang harus milih pacar yang memang sesuai kriterianya orang. Iya. Kayak, oh Anda mau pacarnya yang kayak begini. Yang sepisi ya. Ya, yang ada kriterianya sendiri kan. Punya Beda. kriteria. Setiap beda orang beda kriteria. Oh, Sama iya. kayak Iya. memilih suami atau istri. Iya, iya. Itu sudah punya kriteria tersendiri. Mungkin ada tambahan lain dari. Oke, silakan. Di pacaran itu juga ada satu kesukarelaan. Mungkin kalau misalnya pacarnya gak ngebolehin ini, gak ngebolehin itu, tapi kalau pasangannya menerima dengan Lapang suka, dada ya. dengan lapang dada, ya kenapa enggak kan? Gak ngebebanin orang lain juga, karena kita yang ngejalanin. Oke, namun ada fenomena yang menarik yang disampaikan oleh teman-teman kontra. Kebanyakan hubungan itu
tidak lain hanya membatasi kreativitas untuk kita berkembang. Contoh, mungkin ini salah satu contohnya ya. Hanifah dalam sebuah organisasi. Hanifah dalam sebuah organisasi ingin melakukan bakti sosial. Ini contohnya. Tapi pasangannya melarang. Oh jangan, nanti kamu bergaul dengan si ini, si ini, si ini. Nanti ada yang namanya lagi komunikasi-komunikasi yang tidak diinginkan. Kira-kira seperti apa itu? Tanggapannya dari teman-teman yang pro akan Makanya Pak pacaran. Guru, Ya. kalau sebelum orang memulai suatu hubungan, Oke. itu pilih orangnya dulu. Kalau Oke. misalnya orang tahu orangnya, oh orangnya itu friendly atau apa begitu, bisa bersosial dengan siapa saja, pasti orang mau dengan dia. Dan pasti kalau misalnya orang pacaran dengan dia, dia mengizinkan orang mengikuti bakti sosial ataupun kegiatan apapun, karena dia mendukung. Apakah seperti itu? Beda dengan orang yang kayak Selama ini fenomena yang teman-teman lihat di kalangan remaja seperti itu? Oke, disilakan adik Najwa. Menurut yang tadi, Ya. menurut Lisa yang tadi Rehan bilang itu, kalau misalnya laki-laki A suka perempuan yang A, Ya, baru misalnya ini perempuan tidak suka itu laki-laki, ya, jadi akhirnya itu laki-laki dia tolak. Ya. Itu laki-laki bisa saja melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, kayak ya, ya, betul, betul. membuli orang yang lagi pacaran dengan perempuan si A ini atau betul. apa. Jadi ini fenomena yang real di lapangan. Menurut pengamatan teman-teman yang kontra, terkadang sebuah perasaan tidak sesuai harapan kenyataannya untuk memiliki seseorang, itu akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, sampai ada yang namanya pembulian ya, ada pengancaman dan lain-lain. Mungkin adik Anakda bisa menanggapi tanggapan dari Najwa, silakan. Kalau menurut saya, bullying kan emang udah tidak Tidak dibenarkan tidak ya. dibenarkan. Ah, Jadi mau bagaimanapun pasti ada yang menegur laki-laki itu, Iya, laki-laki iya. A. Oke, ada tambahan dari Aurel? Pacaran itu kan kesepakatan antara dua anak muda, Iya. saling membalas perasaan. Perasaannya harus sama kan. Nah, kalau kayak yang tadi Nazo bilang, misalnya cowok itu suka sama si ceweknya dan ceweknya nggak suka dan ditolak, terus si cowoknya itu melakukan hal yang enggak, ya itu maksudnya bukan salah ceweknya, karena di sini posisinya yang punya perasaan itu cuman si cowoknya. Iya. Jadi ceweknya nggak punya perasaan ke cowoknya, jadi nggak ada, maksudnya nggak bisa disalahkan ke ceweknya karena ceweknya tidak memaksa si cowoknya untuk suka ke dia gitu. Iya. Berarti teman-teman yang kontra, apakah ini hanya murni kesalahan secara pribadi atau karena pacaran tersebut? Saya kembalikan ke teman-teman yang kontra. Maaf Pak Guru, saya kembali ke tanggapannya Rehan tadi. Kalau katanya apa ya? Memilih ya. Nah, Memilih. katanya itu kita harus memilih. Iya. Nah, bagaimana cara kalian memilih seseorang tersebut? Kan sebelum berteman itu kan kita cuma lihat dari luarnya dulu. Iya, Kita hanya lihat covernya dari luar, ya. Iya, kita lihat covernya dulu. Kita belum. Nah, setelah melihat covernya baru kita kan tahu. Itu pun kita tahu sifat aslinya itu kalau sudah menjalin hubungan dengan Iya. waktu yang cukup lama. Iya. Lalu Dan pacaran ini kan bukan menjamin mereka bisa selamanya bersama atau Iya, tidak, betul. karena hubungannya tidak formal ya, Iya. hanya sesuai dengan suasana hati. Ketika suasana hati senang, ya mungkin perasaan sayang masih ada. Ketika mulai kecewa dengan berbagai macam tugas di sekolah, tugas di rumah dan sebagainya, bisa-bisa juga berdampak kepada hubungan yang ada. Jadi tidak perlu ya pacaran Iya, menurut tidak perlu. Tidak perlu. Kira-kira menurut teman-teman bagaimana? ya kan kalau misalnya Pak Guru di pacaran itu kan ada suka dan rela. Iya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang si pacarnya tahu tentang si pacarnya ini, Oke. dia harus menerima secara suka dan rela juga. Oh, begitu. Jadi, oke, ada tambahan dari Aurel? Sebelum kita menjalin sebuah hubungan pacaran itu kan juga pasti kita ada untuk pendekatan dulu, Iya.
saling mengenal, saling menerima sifat satu sama lain. Ya, betul. Nah, lalu habis itu mereka menjalin sebuah hubungan yang dinamakan pacaran. Apakah ada jaminan ketika saling mengenal? Biasanya orang ketika dinilai itu mengeluarkan perilaku-perilaku yang tidak sepertinya atau tidak sesuai yang aslinya. Apakah dengan pacaran itu bisa menjamin pendekatan itu sudah merupakan sebuah nilai yang sudah valid sebagai kriteria kita memilih atau menentukan dialah pacar yang bisa kita pacari begitu. Nah, menanggapi yang Pak Imran bilang tadi, Ya. dengan pacaran kita bisa lebih mengenal, saling mengenal. Ya. Kalau semisal dia memperlihatkan sifat aslinya setelah pacaran, ya kan di suatu hubungan itu Bisa ada disudahi. Bisa disudahi. Ya. bukan, ada kesukarelaan. Nah, kalau pacarnya menerima sifat aslinya, Ya. ya mereka menjalaninya dengan senang hati, dengan betul-betul pure memang Oke. keinginan mereka. Ya kalau memang Sudah tidak suka? pacarnya tidak menyukai sifat asli si pasangannya ini, Berarti kita sudah merelakan mengakhiri hubungan itu. Kira-kira seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu ya, teman-teman yang kontra ya. Berarti akan ada situasi putus nyambung yang nantinya bakal bikin sakit hati. Yang kedua, buang-buang waktu dan bisa saja apa kira-kira membunuh kreativitas kita ya. Oke, bicara tentang akhir, mungkin terakhir tanggapan dari Rehan, kira-kira seperti apa, bagaimana pacaran yang semestinya menurut Rehan? Itu semua kan kembali ke resiko Oke, dan sukarelawan dari masing-masing pihak. oke. Ya mereka pasti udah tahu kalau resikonya bakal begini, gini, dan mereka udah pikir dari awal. Berarti secara tidak langsung saya dapat menarik kesimpulan teman-teman yang pro akan pacaran ini yang sudah mempersiapkan diri lebih dewasa bisa menerima dampak positif maupun negatif resikonya. Secara tidak langsung teman-teman yang kontra berarti masih stuck di remaja-remaja saja, tidak mau dewasa. Atau seperti apa closing statement dari teman-teman yang kontra? Maaf Pak Guru, kami bukan menolak untuk berpikir dewasa, Ya. tapi kami berpikir bahwa dengan pacaran itu kita cuma menjalin suatu hubungan dengan seseorang. Sama saja kita dapat menjalin hubungan pertemanan dengan Ya. seseorang. Bahkan kalau pertemanan kita bisa berteman dengan lebih banyak. Kalau Ya. pacaran kan Tidak cuman- terbatas ya? Iya, tidak terbatas. Kalau Oke. pacaran kita cuma stuck di situ doang. Apalagi kalau misalnya bahkan kita sudah mengetahui sifat asli dari pacar kita sendiri, terus yang ternyata berbanding terbalik dengan cover yang pertama kali kita lihat. Iya, iya. Dan pasti mungkin kita akan berpikir, oh udah putusin aja, udahin aja ini hubungan, terus gitu kan. Jadi putus hubungannya nyambung. putus Iya, nyambung, putus putus nyambung. nyambung, dan itu cuman buang-buang waktu Buang-buang sekali, waktu ya. apalagi cuman sakit hati ataupun galau, stres karena diputusin pacar. Itu menurut saya agak gimana ya, agak kurang Sesuatu yang buang-buang buang-buang energi waktu saja ya. sekali. Oke, terima kasih banyak untuk closing statement dari teman-teman yang pro dan kontra. Pada intinya, bicara tentang perasaan, memang itu merupakan sesuatu yang normal. Akan tetapi, di masa-masa remaja seperti ini, kita masih dibatasi oleh aturan-aturan, baik itu dari madrasah, dari orang tua. Persoalan perasaan itu yang normal. Akan tetapi, kita tidak dapat dipungkiri, kita harus mematuhi aturan-aturan yang telah disepakati bersama, bagaimana bergaul dengan teman sebaya, bagaimana berinteraksi dengan teman sebaya, itu agar tidak sampai ke arah-arah yang tidak diinginkan. Seksualitas, pergaulan bebas, tidak lain salah satunya merupakan faktor yang di latar belakangnya adanya hubungan yang tidak sah. Dalam kesempatan kali ini saya menekankan adik-adik mempunyai perasaan itu sah, tapi persiapkan diri untuk ke arah yang lebih dewasa lagi. Saling memahami, kita bisa belajar dari berbagai macam organisasi di kelompok
kelas, kelompok keluarga. Akhir kata, saya banyak berterima kasih kepada adik-adik dalam bimbingan kelompok ini. Sudah saling bersosialisasi, bertukar pikiran, saling menerima pendapat. Walaupun kita memakai teknik debat, saya rasa kita masih enjoy saja ya, tidak ada yang sampai panas dibawa ke hati dan sebagainya. Oke, mungkin yang terakhir saya minta pesan dan kesan kepada teman-teman yang bisa mewakili untuk bimbingan kelompok kita pada siang hari ini. Oke, Saudara Rehan? Ya, silakan berdiri. Pesan dan kesan saya selama mengikuti bimbingan kelompok ini, Iya. saya merasa lebih percaya diri Oke. dan terbuka saat mengemukakan pendapat, Iya. walau dalam kondisi dinamika bimbingan kelompok. Oke. Dan saran saya, kedepannya bimbingan kelompok ini bisa terus dilanjutkan Lanjutkan ya. agar dapat menghasilkan ilmu yang bermanfaat bagi peserta bimbingan kelompok. Oke, ya terima kasih banyak atas pesan dan kesan yang diwakili oleh Saudara Rehan. Akhir kata kita tutup pertemuan kita di bimbingan kelompok ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, dengan slogan MTSN 1 Kota Gorontalo, madrasah hebat, bermartabat. Yes, yes, yes. Selesai. Panang